Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, segala kebaikan menjadi sempurna. Kemudian sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi hingga hari kiamat. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian pembahasan kitab Khudh Aqidataka minal kitabi wa sunnati sahihati lil muallif asy-syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pembahasan bab at-tawassul wasyafa'ah. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah menyampaikan sebagian pembahasan dari bab at-tawassul wasyafa'ah. Sekarang kita akan mengkaji bersama pada pertanyaan yang kelima dari bab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, as-su'alul khamis. Pertanyaan yang kelima, mimman natlubu syafa'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapakah kita meminta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi itu sudah meninggal. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun sedo. Jadi kita enggak boleh minta syafaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Sampai pun itu adalah Nabi kita yang mulia, manusia paling bertakwa di muka bumi ini. Tatkala beliau sudah wafat, kita tidak boleh meminta syafaat langsung dari beliau, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana agar kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak? Baik, para jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau membawakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Beliau berkata, natlubu syafa'atar Rasuli sallallahu alaihi wasallam minallahi ta'ala. Maka kita berdoa meminta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Kenapa harus minta kepada Allah? Ini pertanyaan nih, saking kula. Jawabipun apa? Kenapa kok kita minta syafaat kepada Allah? Kenapa enggak secara langsung saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sudah meninggal dunia, maka tidak boleh kita meminta secara langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada jawaban yang lain selain itu, ya. Ialah beliau membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, surah Az-Zumar ayat 44. Allah taala ngendika, qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya syafaat
pertolongan itu seutuhnya mutlak milik Allah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian hanya kepada Allah saja kalian akan dikembalikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang mulia ini Allah secara tegas menyatakan qul lillahish syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Nabi kepada hamba-hambaku sekalian bahwa syafaat, pertolongan itu semua hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mensikapi ayat yang mulia ini, kalau minta syafaat datang sinten para jemaah? Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memiliki seluruh syafaat yang ada. Thayyib. Mungkin sebagian jemaah ada yang bertanya, bukankah Nabi SAW itu juga punya syafaat? Maka jawabnya pun apa? Nggih, Kanjeng Rasul niku gak ada syafaat. Akan tetapi syafaat Nabi ini adalah pemberian dari Allah. Maka semua muaranya itu saking sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggih para jemaah? Baik. Kemudian kita akan bawakan beberapa penafsiran dari para ulama ahli tafsir yang menafsirkan ayat mulia ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, menafsirkan ayat dari surah Az-Zumar ayat 44 tadi. Yaqulu ta'ala dhamman lil musyrikina fi ittikhadhihim syufa'a min dunillah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dhamman, mencaci, mencela orang-orang musyrikin tatkala mereka menjadikan tandingan-tandingan lain Allah, tandingan-tandingan selain Allah itu sebagai syafaat, pemberi syafaat. Wahumul asnamu wal andad. Seperti apa kata beliau? Tuhan-Tuhan yang diangkat oleh orang-orang musyrik sebagai tandingan bagi Allah seperti berhala-berhala, seperti semua Tuhan yang disembah selain Allah. Allati ittakhadhuha min tilqa'i anfusihim bila dalilin wala burhan, yang mana mereka menetapkan tandingan-tandingan selain Allah tersebut menjadi pemberi syafaat selain Allah, yang mana hal itu tidak didasari dengan data yang valid maupun bukti yang nyata. Hadahum ala dzalik, maka Allah Ta'ala pun apa? Menentang mereka semua. Kalau memang benar-benar mereka itu adalah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selainku, kata Allah, pastilah mereka itu punya kekuatan yang bisa menolong kalian, wahai orang-orang musyrikin. Tetapi kenyataan pun apa? Mereka, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, mereka pada berlari, ya, mencari zona aman, dewi-dewi, nafsi-nafsi. Mereka berlepas diri dari perbuatan orang-orang musyrikin menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah tersebut. Wahiyya la tamliku syai'an minal amri, maka tandingan-tandingan selain Allah tersebut mereka tak memiliki kekuasaan walaupun sedikit pun. Bal walaysa laha aqlun taqilu bihi wala sam'un tasma'u bihi wala basarun tubsiru bihi bal hiya jamadatun aswa'u halan minal hayawani bikathir. Kemudian kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahkan hakikat wujudnya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu tak memiliki akal. Rasanya ini patung kok gak ada akal. Patung nopo niku? Ndak ada. Sampai pun robot secanggih apapun buatan manusia yang harganya sampai miliaran rupiah, yang katanya bisa
melihat sensor perasaan tuannya. Nek tuannya lagi sedih, dikasih servis jajan apa, ya dibikinin apa. Secanggih itu pun itu robot tidak punya akal. Mesti enten batas waktunya. Nek baterainya entek pripun, ya mati toh. Apalagi ini berhala-berhala yang dari batu. Contohnya apa berhala saking batu? Wonten mboten lali. Gak roh zat. Wedi ngono disebut malah dicegat ning dalan. Masa wedi para jamaah. Baik. Ya banyak segala sesembahan selain Allah yang mereka buat, bahkan dari batu, ada yang dari kayu begitu. Zaman dahulu niku ada Tuhan selain Allah yang bernama Lata, Al-Uzza dan Al-Manah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wal Manata tsalitsatal ukhra. Wahai Nabi, tahukah kamu bagaimana menurutmu Lata, Tuhan yang bernama Lata, dan Tuhan yang bernama Uzza, dan Tuhan yang bernama Manah? Bagaimana wujud mereka? Disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala di dalam kitab Tamhid, syarah kitab Tauhid. Beliau menuturkan Lata itu dahulunya orang soleh. Ya lutu sawiqo lil hujjaji. Lata niku rumiyin manungso para jemaah. Dahulu dia adalah orang yang solih, lagi dermawan. Dia itu biasa membagi-bagi makanan kepada jemaah haji. Saking napa dermawane. Disebutkan piring sing beliau miliki, si Lata niki niku kalau disimpan di dalam rumahnya mboten kamot. Saking napa? Saking katahe piring. Iki dudu koleksi nggih. Dudu koleksi ge penunggu rumah bukan. Tapi ada fungsinya, piring-piring tersebut digunakan untuk menjamu, ya alat untuk menjamu tamu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu beliau Lata. Dulu orang soleh suka membikin roti dibagikan kepada jamaah haji. Saya niki terbayang toh jamaah haji niku kan pinten RT niku. Wah akeh kan. Orang mau RT tok, negara internasional, kelasnya internasional, mancanegara, mboten tonggo RT. Ya, sekian banyak jutaan manusia yang berbondong-bondong menegakkan manasik haji itu dijamu satu persatu oleh Lata ini. Ya, setelah beliau wafat, akhirnya orang-orang itu mereka membalas jasa baik Lata. Wah piye ya, dulu kita punya orang solih, dermawan, suka bagi-bagi rizki yang Allah titipkan. Bagaimana kalau kita dadekke napa? Prasasti. Nah, ternyata batu yang dijadikan meja oleh Lata untuk membuat roti itu dijadikan prasasti oleh orang-orang musyrik jahiliyah zaman dahulu. Akhirnya dikultuskanlah tempat tersebut, lama-lama disembah. Berupa apa? Batu. Ngoten. Niku sejarah singkat saking Lata. Uzza. Adapun Al-Uzza itu wujudnya pohon. Disebutkan pohon bidara. Pohon bidara yang dia itu pohonnya tinggi, menjulang tinggi, yang memiliki cabang ranting yang sangat lebat sekali. Nah, itu pohon dijadikan tempat bersembunyi penyihir wanita. Nah, wanita penyihir ini dia menyebarkan ilmu sihir dan kesyirikan di masyarakatnya. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat untuk memotong pohon tersebut. Akhirnya dipotonglah pohon yang besar tersebut. Lantas sahabat itu lapor kepada Nabi bahwasanya tugasnya sudah selesai.
Kemudian Nabi bersabda kepadanya, belum, engkau belum selesai tugasmu. Loh, kan pohon ini sudah ditebang wahai Rasul. Iya, Uzza masih ada. Yang dimaksud Uzza adalah wanita penyihir. Akhirnya balik melih klaim mboten salah Khalid bin Walid. Ya, yang diutus adalah sahabat Khalid bin Walid. Akhirnya dicarilah Khalid bin Walid, wanita penyihir ini dibabat sekalian oleh Khalid bin Walid. Akhirnya meninggal, mati di situ. Lapor lagi kepada Rasul. Akhirnya Rasul memberikan ikrar, pengumuman, ya sudah selesai tugasmu. Itu kisah dari Uzza. Tunggal boleh sinten? Manah, al-manah wal manata tsalitsatal ukhra. Manah itu dulunya apa? Manah itu kata beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, dulunya dia adalah batu sejenis batu kapur begitu, dan dia besar tinggi begitu. Kemudian itu batu biasa ciri-cirinya adalah sering dilumuri darah unta. Jadi ya saged digambar gitu ambune kaya apa? Ya bacin, ya amis dan seterusnya. Nauzubillah. Akramanallahu wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi itu batu Uzza itu Manah itu dijadikan oleh kaum Quraisy waktu itu sebagai ajang untuk meminta tawasul kepada Allah. Karena apa? Batu ini sering dilumuri darah oleh mereka, sehingga semakin banyak darah yang mereka lumurkan kepada batu tersebut, doanya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zaman kita ya mungkin ada yang menyembah bebatuan, pepohonan yang dianggap mistis dari keyakinan nenek moyang, animisme, dinamisme. Ada pula kata mereka kalau pengen doanya cepat terkabul itu berkurban atas nama wali yang soleh, entah wali songo misalnya, ya. Kemudian menyembelih kambing atas nama wali songo. Nauzubillah min dzalik. Maksud atas nama di sini apa? Dia meminta keberkahan, meminta pertolongan kepada wali songo. Lho pripun to niki? Harusnya sembelihan itu adalah ibadah yang dipersembahkan kepada Allah, malah ditujukan kepada selain Allah. Meskipun itu manusia. Ya, tapi para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan pembahasan adanya orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah dari jenis berhala-berhala yang ada. Kemudian disebutkan di dalam kitab Hidayatul Qur'anil Karim, para ulama berkata, mengomentari, anna liman laisa lahu minal amri syai'un an yashfa'a li ghairihi ala inna syafa'ata lijabbaris samawati wal ardi la yashrakuhu fiha ahadun. Kata para ulama, maka bagaimana mungkin tidak ada satupun makhluk yang punya kuasa, ya, dia mau memberikan syafaat kepada orang lain, ya, maka ketahuilah sesungguhnya syafaat itu semua miliknya Allah Al-Jabbar, zat yang maha berkuasa, yang mengatur segala alam semesta ini, yang tidak ada satupun makhluk sing melu cawe-cawe urusannya Allah Ta'ala. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tadi pembahasan syafaat. Pertanyaannya, bolehkah kita meminta syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kepada siapakah kita meminta syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya pun kepada Allah. Jadi kita mintanya kepada Allah, ya, agar Allah mengizinkan, ya, kepada Nabi SAW memberikan syafaat kepada kita. Lah kesuwen Ustaz, memang koyo ngono kuwi carane. Nak pengen cepat dadine syirik nanti. Langsung kepada Nabi, ya Rasulullah syafi'ni, na'udzubillah min dzalik. Dulu pernah ada seorang khatib yang dia itu sempat berdoa ketika akhir khutbahnya sebelum selesai. Si khatib dengan terang-terangan berkata, ya Rasulullah aghithna,
Wahai Nabi, tolonglah kami. Lho niki kan praktek kesyirikan niki. Jamaah yo amin wae. Amin. Loh, diamin niki pripun niku? Ya, maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak setiap yang berbahasa Arab itu mesti apik maknane. Maka napa pelajaranipun panjenengan ya sekedhik-sekedhik, sedikit-sedikit ya belajarlah bahasa Arab. Sehingga napa tidak salah kaprah. Wong berbicara sedang berdialog, berdiskusi berbahasa Arab, jenengan teng sampingnya mengamini. Ya kan ya wagu. Baik. Itu tadi ada praktek seperti itu para jemaah. Maka hendaknya kita semua berhati-hati ya dari kejahilan yang ada di masyarakat kita. Ya. Disangkanya kaum muslimin hal itu perkara yang diperbolehkan oleh syariat Islam, padahal sejatinya agama Islam berlepas diri dari praktek tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya beliau rahimahullah membawakan sebuah dalil. Wa 'allama sallallahu alaihi wasallam sahabiyya an yaqul, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengajarkan sebuah doa kepada salah seorang sahabat radhiyallahu anhum jami'an dengan doa Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah syafaatmu kepada Nabi untuk kami. Nah, nak panjenengan ajeng mempraktekkan meminta doa syafaat dari Nabi, maka lafadzipun Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, izinkanlah nabimu memberikan syafaat kepadaku. Karena pemilik syafaat niku sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih para jemaah. Baik. Ini sebenarnya hadis ya dari potongan hadis yang mana tidak beliau sebutkan. Kita bawakan secara utuh ya redaksinya supaya panjenengan ya tahu latar belakang hadis tersebut itu apa. Bercerita tentang siapa? Ngoten nggih. Baik. Bahwasanya hadis ini riwayat dari sahabat Utsman bin Hunayf radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Tabrani dan Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Kemudian sahabat ini yaitu Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata, anna rajulan dhariral basari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasanya dahulu pernah ada seorang lelaki yang keadaannya dia buta. Matanya napa? Buta, matanya buta. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya atau meminta untuk didoakan. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yu'afiyani. Wahai Nabi, berdoalah Anda kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Coba bayang nih, penyakit napa? Buta. Enten tombone mboten? Saiki mboten wonten. Zaman rumiyin wonten. Nggih, melalui napa? Doanipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebabipun napa? Doa Nabi niku napa? Mustajab. Nah, dia datang kepada Nabi, ikhtiar para jamaah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul laka. Wahai fulan, jika engkau berkenan aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu. Akan tetapi jika engkau memilih sabar, maka itu lebih baik untukmu. Masya Allah. Sabar lan jujur niku berarti keutamaannya besar. Sabar lan syukur niku keutamaannya besar pundi? Sabar. Nek syukuri kabeh wong saged nglakoni. Nek kesabaran lah teng mriki diputuske, dibedakne antara wong sing serius lan sing etok-etokan. Ya. Dengan ujian apa? Kesabaran. Adapun nikmat semua orang bisa bersyukur. Ya, luwih ringan lah.
garapane luwih ringan ketimbang kon apa sabar. Nek kon sabar pripun bapak-bapak diuji oleh Allah Ta'ala berupa sakit masuk angin misalnya, diuji dengan flu misalnya, wis bingung, wah nak sakit, kalau sakit nanti bagaimana kerjaan saya, seakan-akan langsung periksakan saat durunge kasep. Sabar, sulit untuk bersabar. Tapi nak untuk gaji gampang mboten bagi-bagi kali istrine, susah walah ya kebangetan. Nggih. Thayyib, naudzubillah min dzalik. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan referensi, memberikan isyarat kalau engkau mau sabar itu lebih baik untukmu daripada engkau sehat dan sembuh. Tapi para jemaah pelajaran ini pun apa? Ojo golek penyakit. Nek ngono tak golek penyakit, insyaallah kula sabar. Diuji tenanan malah misuh-misuh. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau afwan penanya tersebut meminta fad'u. Wahai Rasul, sudah saya pengen sembuh sajalah. Nanti harapannya bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mata yang diberikan ini. Qala rawi, kemudian perawi hadis yaitu Utsman bin Hunayf radhiyallahu taala anhu berkata, fa amarahu an yatawaddaa fayuhsinu wudu'ahu wa yad'u bihadza du'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan lelaki buta tadi untuk berwudu terlebih dahulu. Ia pun ambil air wudu dan berwudu dengan cara terbaik, wudu dengan cara yang sempurna. Berarti berapa kali yang sempurna? Berapa kali para jemaah? Sing sempurna niku berapa kali? 3 kali. Yang paling sempurna niku adalah membasuh berapa kali? 3 kali, kecuali ketika membasuh kepala, rambut dan telinga, itu sekali cukup. Nah, ia pun berwudu dengan cara terbaik. Ya. Setelah itu dia pun berdoa dengan doa berikut ini. Diajari sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu saat ini, aku menghadapkan wajahku ini kepadamu lantaran Nabi Muhammad Nabi Rahmah ini. Para ulama menjelaskan bi harfu ba di sini adalah bil wasilah, bukan dengan jahnya Nabi, bukan dengan kedudukan Nabi, akan tetapi yang dimaksud bin nabiyika di sini adalah dengan doa nabimu. Terus Nabi berdoa sallallahu alaihi wasallam, laki-laki buta tadi di sampingnya, dan dia bertawasul kepada Allah dengan doa Nabi tadi. Tuki mriki saged dipahami nggih. Terus tiyang niki senes tawasul ngagem wujudnya Nabi, boten dengan kedudukan Nabi, bukan, tapi doa kebaikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litaqdiya liya Allahumma fashaffi'hu fiyya. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku telah menghadapkan wajahku kepadamu wahai Rabbi, supaya apa? Engkau memenuhi hajatku, agar engkau ya mengabulkan keinginanku. Napa ndongane wau isine? Supaya matanya bisa melihat lagi, padahal sampun buta. Kemudian Nabi memberikan isyarat, ayo lanjutkan dengan lafaz Allahumma fashaffi'hu fiyya. Ya Allah, izinkanlah doa nabimu ini supaya engkau memberikan ya jalan keluar dari penyakit yang ada. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ya redaksi hadis secara komplitnya. Ngoten nggih. Berikutnya beliau rahimahullah membawakan
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamati man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat di hari kiamat nanti bagi umatku yang meninggal dunia, ya, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, alias meninggal dunia dengan keadaan bertaubat, bertauhid. Betul nggih? Niki hadiah, ini keutamaan bagi siapa saja dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia kok mboten beto dosa syirik. Alias napa? Meyakini Allah adalah satu-satunya ilah yang pantas dan berhak untuk diibadahi. Dan Tuhan-Tuhan selain Allah tidak pantas untuk diibadahi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Ya, secara singkat akan kita bawakan redaksi lengkapnya. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, likullin nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi niku gadah doa yang mustajab. Semua nabi itu punya keistimewaan dengan doa yang mustajab. Nek ndonga mesti dikabulaken. Nek ndonga. Itu semua nabi, dari Nabi Adam sampai nabi terakhir, sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi tersebut tatkala kalau berdoa kepada Allah, maka kemungkinan besar akan dikabulkan. Ngoten nggih? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi semua nabi mereka tergesa-gesa menggunakan kesempatan doa itu. Alias napa? Kesempatan doa yang mustajab dipakai sedaya teng donya. Kecuali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinten-kinten nggih, kinten-kinten. Ketika ada nabi yang dia itu kondisinya terdesak, keadaan genting, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka dia telah menggunakan kesempatan doa tersebut. Lah ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan genting berdoa napa mboten? Berdoa napa mboten? Mboten berjamaah. Lho kok ora ndonga? Itu sebagai bukti Nabi niku cinta kepada umatipun. Nabi niku sallallahu alaihi wasallam, beliau niku gadai sifat welas asih, Nabiyur Rahmah. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina terus loh hilang ayatnya. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu memiliki sifat welas asih, kasih sayangnya itu luar biasa. Maka pantas beliau istrinya kathah. Njenengan wis welas asih napa diring. Nah, sudah apa hatinya itu sudah bisa di manajemen sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanajemen hatinya napa dereng. Nek dereng nggih aja wani-wani. Malah dadine napa? Zalim jatuhnya. Nah wis kasep pripun Ustaz? Ya aja dicerekke. Wis kasep wis kadung teles ya renang sekalian. Ya lanjutkan tanggung jawab wong anake wong kok. Nggih. Taib. Nah, di antara kasih sayang Nabi kepada umat, beliau niku perhatian nabung tunganipun beliau sallallahu alaihi wasallam niku diunduraken
boten diginakaken, tidak digunakan untuk keperluan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sengaja menyimpannya. Dipersembahkan, diberikan hadiah kepada sinten umatipun ingkang bertauhid. Maka panjenengan sedaya sing ingkang mireng hadis niki berlomba-lomba mendidik diri menjadi ahli tauhid yang hakiki. Ya. Kenapa? Hadiah itu mendapatkan apa? Syafaat ini pun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang mulia ini kita juga tahu orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, dia termasuk orang yang terhalangi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun akeh sholawat sing diwaca. Ngatos-ngatos. Supaya kita niku boten keblinger. Sebagian orang itu, bagian kaum muslimin, yang mana mereka itu menampakkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat. Saya napa mboten? Saya. Sing ora sae niku setelah sing ora sae, sing mboten sae, inggih menika sing mboten mau sholawat sallallahu alaihi wasallam. Fenomena aneh para jemaah. Sebagian di antara teman-teman salafi itu mengingkari orang yang baca sholawatan. Tapi dirinya sendiri nggak pernah baca sholawat atas Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kan aneh niku. Wah isone lah maca sholawatan sing ora diajarke syariat Islam. Lah wonge dekne dhewe ora maca. Harusnya napa dia ini orang yang jadi pioner. Ngeki contoh harusnya. Larang-larang, lah saya kira ngelarang kudune piye? Kan ngoten. Kalau kita sudah mentahdir, memberikan peringatan kepada suatu kaum, lek dikei contoh. Nek mboten apa bakalan melayu doan. Nah, sebagian orang niku sing penting tahdir tok. Ora dijelaske. Niki nggih tahdir sing keblinger. Semua itu harus didudukkan dengan ilmu. Ora sing penting semangate kaya kanca-kancane. Aja melu-melu kanca-kancane nek ora paham niku. Ngoten nggih para jemaah. Baik. Maka apabila kita mengikrarkan, mengaku diri kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita niku cinta. Ringan melafadzkan lisan kita bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak niku para jemaah. Ya. Baik. Setelah solawat perbaiki juga akidah, itu terutama. Karena sholawat saja tidak cukup kalau akidahnya menyimpang. Dengan apa? Meyakini ada Tuhan selain Allah yang boleh disembah. Meskipun sholawat, yang mboten guna sholawatipun. Nas'alullah as-salamah wal afafa wal afiyah. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah soal yang kelima. Selanjutnya soal yang keenam. Beliau rahimahullah berkata, hal natlubu syafa'ata minal ahya? Bolehkah kita meminta syafaat kepada seseorang yang masih hidup? Pertanyaan ibu apa? Bolehkah kita meminta syafaat kepada seseorang yang masih hidup? Jawabipun wallahu a'lam. Jawabnya natlubu syafa'ata minal ahya'i. Di sini takliknya fi umuri dunya. Kita diperbolehkan meminta syafaat kepada seseorang yang masih hidup. Syarat ketentuanipun inggih menika dalam perkara dunia saja. Baik, syafaat niku napa disebutaken oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ya, syafaat di sini maknanya adalah al-muawanah. Ialah isti'anah. Minta tolong. Tapi beliau rahimahullahu taala menyampaikan natlubu syafa'ata minal ahya'i fi umuri dunya. Ya, kita diperbolehkan meminta syafaat kepada seseorang yang masih hidup dalam perkara dunia. Dalilipun inggih firman Allah Subhanahu wa taala, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha
wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Di dalam surah An-Nisa ayat 85 Allah Ta'ala berfirman yang artinya barang siapa memberikan syafaat yang baik, disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, syafaat yang baik adalah pertolongan yang baik ya. Barang siapa memberikan pertolongan yang baik kepada orang lain ya, yakun lahu nasibun minha, maka dia akan mendapatkan pahala darinya. Dan barang siapa memberikan pertolongan dalam hal maksiat, maka dia menanggung dosa yang dilakukan orang yang ia tolong. Ai nasibun min wizriha, kata beliau rahimahullah, dia akan mendapatkan jatah dosa alias nopo, menanggung dosa yang dilakukan oleh orang yang dia tolong dalam kemaksiatan tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, di antaranya di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Salinglah kalian itu ya memberikan pertolongan kepada yang lain dalam ranah takwa dan kebaikan. Kita itu diperintahkan oleh Allah saling bahu membahu, saling tolong menolong, kerja bakti lah ibarat kata. Kerja bakti dalam hal apa? Kebaikan dan ketakwaan, gotong royong. Dan janganlah kalian itu saling tolong menolong dalam urusan itsmi wal udwan, permusuhan dan dosa. Perkara dosa dan permusuhan dilarang keras sama Allah. Panjenengan misalnya diojo-ojoi kancane, diajaki ghibai, ngrenengi tanggane, diajak cerita sing ora apik, perbuatan maksiat, ampun dirungokaken. Tinggalke majelis ghibah niku. Cara mengingkari majelis ghibah ampun pinarak teng mriku. Malah nggo kopi sisan. Malah ini saya nggo gudang garam sekalian. Naudzubillah. Tinggalkan majelis ghibah para jamaah. Cara bertobat atau mengingkari majelis ghibah adalah meninggalkan majelis tersebut. Bukan malah derek napa mirengake midhangetaken teng mriku. Naudzubillah min dzalik. Karena ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah selesai? Sudah masuk adzan Isya? Sampun. Satu lagi. Terakhir. Soal yang ketujuh. Hal nazidu fi madhir Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah boleh kita memuji Nabi secara over, berlebihan? Itu. Maka jawabnya la nazidu fi madhihi. Kita tidak boleh memuji Nabi secara berlebihan. Berlebihan niku inggih menika ndadekaken Nabi sebagai Tuhan. Beliau niku kedudukannya Nabi, sanes Tuhan. Maka ya puji sebagaimana Nabi. Pujian Nabi, sanes pujian untuk Tuhan. Qala ta'ala qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku, maksud Nabi Muhammad, adalah manusia biasa seperti kalian. Hanya saja bedanya napa? Yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saja Tuhan kalian itu cuma satu. Inggih sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian itu berlebihan menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani itu menyanjung Isa bin Maryam. Orang Nasrani niku nyanjung Isa bin Maryam pripun? Allah atau Ibnullah. Isa niku putranipun Allah. Niku kan pujian, tapi berlebihan. Karena Allah niku napa? Lam yalid wa lam yulad.
Allah tidak melahirkan dan tidak punya orang tua. Tidak perlu itu bagi Allah. Itu merupakan kesempurnaan sifat bagi Allah yang tidak butuh pasangan. Nah, di sini orang Nasrani mengikrarkan bahwasanya Isa bin Maryam itu adalah putranya Allah. Ini kan over, berlebihan. Baik. Saya niki pripun kaum muslimin, enten boten sing menyanjung Nabi secara berlebihan. Kathah, contohnya napa nak kathah. Contohnya 10 nak kathah gitu. Pernah mesti panjenengan mireng. Ada sholawat mengatakan anta syamsun anta badrun gitu. Anta nurun fawqa nurin. Itu pujian napa mboten? Tapi berlebihan. Niku dilarang dalam Islam. Karena yang berhak menyanjung nurun fauqa nur, nurun ala nur, itulah Allah Subhanahu wa taala. Lah kok dinisbatkan kepada Nabi seorang manusia dan dia adalah makhluk Allah. Dia gelarnya Nabi, maka kita enggak boleh ya memuji Nabi dengan lafaz-lafaz tersebut. Atau nggih para jemaah, itulah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manahaitukum anhu fajtanibu. Segala apa yang aku larang, maka wajib bagi kalian semua, kita semua umat Nabi untuk menjauhinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man ya'ba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba? Man ata'ani dakhulal jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Nabi SAW, seluruh umatku akan masuk surga kecuali sing boten urun. Lah kok aneh temen nggih. Mlebu surga kok ditolak. Ditolak CPNS, dari PNS nangis. Nek dikom mlebu surga ora gelem. Akal sehat teh mundi. Adalah sinten niku? Orang yang tidak mau masuk surga adalah orang yang bermaksiat kepada Nabi SAW. Dan orang yang mau masuk surga ialah mereka yang mau mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala mencatat kita semua, menakdirkan kita semua termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keadaan husnul khatimah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Amin Allahumma amin. Jazakumullahu khairan katsiran atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.